スライムに転生して一国の主となり、そして魔王にまで上り詰めた。俺の名はリムル・テンペスト。一匹のスライムだ。テンペストの西にある小さな国ラージャ。謎の力を持つ女王、そしてオーガの生き残り。仲間の敵。こいつらは一体何者なんだ。俺たちはまたとんでもない陰謀に巻き込まれようとしていた。まさか兄者なのか。ヒーロー、それが俺の名だ。劇場版転生したらスライムだった件、グレンの絆編。Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Akhirnya setelah menunggu berita-berita terbaru mengenai Tensura semenjak light novel volume 19 diluncurkan beberapa bulan kemarin, kita mendapatkan trailer mengenai movie Tensura dan tentang apakah Tensura movie yang akan datang. Prediksi Wong Anime yang mengatakan kalau Tensura kemungkinan akan mencakup konten light novel akhirnya terbukti salah dan jauh dari kenyataan. Ternyata movie-nya sendiri akan menceritakan mengenai cerita original. Tapi apakah ini canon atau bukan di cerita aslinya, Wong Anime kurang tahu. Yang Wong Anime tahu adalah Fuse sendirilah yang mengarang cerita ini, sehingga movie Tensura ini ada kemungkinan kalau cerita dari movie-nya mengandung cerita canon, seperti misalnya kisah Diablo dan Shizue Izawa di episode terakhir Tensura season 1. Jadi mari kita bersikap positif dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi. Oke, sebelum kita membahas isi trailer, kita bisa melihat di pembukaan opening trailer ini pengumuman bahwa light novel Tensura sudah terjual sebanyak 30 juta kopi. Ini berarti Tensura season 2 telah berhasil meningkatkan penjualan dari light novel hingga sebanyak 50% dari yang asalnya 20 juta. Menurut Wong Anime, hanya dengan melihat jumlah penjualannya yang naik sekitar setengahnya ini, Wong Anime bisa menyimpulkan kalau anime Tensura memiliki masa depan yang lumayan cerah, dan kalau movie-nya sukses, maka kemungkinan season-season selanjutnya hampir 100% akan terjadi. Oke, sekarang mari kita membahas isi cerita dari trailer Tensura movie yang berjudul Tensei Shitara Slam the Taken Guren no Kizuna Hen, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya The Time I Got Reincarnated as a Slime, The Movie Scarlet Bone, dengan membaca sinopsisnya terlebih dahulu. Lalu kemudian kita membahas trailernya. Nah, kebetulan Wong Anime mendapatkan sinopsis mengenai tentang apakah movie Tensura ini dari channel Anime JP di YouTube. Dan pada video ini Wong Anime akan banyak berteori mengenai apakah movie ini. Kalau begitu, mari kita baca sama-sama. Sinopsis. Plot dari film ini akan berputar di sekitar negara baru bernama Raza yang terletak di sebelah barat Tempest. Rimuru dan teman-temannya terjerat dalam sebuah konspirasi panjang yang berpusat pada seorang gadis yang memiliki kekuatan misterius. Rimuru dan komandannya Benimaru juga bertemu dengan ogre penyintas lainnya yang bernama Hiro, yang mana dia sangat Benimaru hormati. Oke, di sini jelas ya kalau latar tempat movie ini selain di Tempest adalah sebuah negara bernama Raja. Walaupun kalau mendengar pronunciation-nya Rimuru, kita bisa menyimpulkan kalau penyebutannya sendiri sama dengan raja. Nah, Wong Anime kurang tahu lokasi dan tempat dari negara raja itu di mana. Namun kalau kita melihat trailer, kita bisa melihat dengan jelas posisi negara raja ini di mana. Dilihat dari kondisi geografisnya, maka kita bisa mengamati kalau negeri tersebut berada di celah atau lembah yang diapit dua tebing. Dan kalau melihat kondisi sekitarnya, yaitu tebing-tebing yang mengapitnya, kita bisa menyimpulkan kalau negara ini terletak di tengah hutan jura. Karena kita bisa melihat kontur berwarna hijau yang di tebing yang mengapitnya ini, dan menandakan kalau wilayah ini dikelilingi oleh hutan belantara. Kalau melihat sinopsis, dikatakan dengan jelas bahwa posisi raja ini berada di barat Tempest. Itu berarti kemungkinan negeri ini walaupun berada di barat Tempest, lokasinya masih berada di hutan jura yang belum terjamah oleh pembangunan Tempest, mengingat hutan jura ini sangat luas. Setelahnya kita bisa melihat sosok wanita yang disinopsis dijelaskan memiliki kekuatan misterius di adegan selanjutnya. Nah, di samping wanita tersebut kita bisa melihat ukiran relief yang memperlihatkan seorang perempuan bersayap memberikan sesuatu yang Wong Anime duga anugerah kepada seorang perempuan yang berlutut. Nah, Wong Anime memiliki dua dugaan mengenai siapa makhluk bersayap yang memberikan berkah tersebut. Kemungkinan paling kecil adalah perempuan bersayap tersebut malaikat, yang mana menurut Wong Anime ini hampir tidak mungkin terjadi karena kita tahu sendiri kalau kebanyakan malaikat dan serafim sangat membenci manusia dan para penghuni dunia lainnya.
Kemungkinan kedua adalah, kemungkinan paling besar adalah kalau perempuan bersayap yang ada di relief tersebut adalah sang ratu peri yang memberikan berkahnya. Dengan kata lain, Ramiris saat dia masih dalam wujud aslinya. Kemungkinannya berkah tersebut adalah berkah pahlawan atau tiara merah yang kemungkinan akan muncul di adegan setelah ini. Dan jika berkah tersebut adalah berkah kepahlawanan, maka ada kemungkinan kalau perempuan yang menjadi pusat dari movie ini adalah pahlawan atau keturunan pahlawan. Karena gambar relief tersebut memiliki kemiripan dengan wanita misterius yang menjadi pusat cerita dari movie ini. Jadi bisa disimpulkan kalau wanita yang mendapat berkah di relief tersebut, ya kalau bukan leluhurnya, berarti sang perempuan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa melihat sesosok makhluk yang memiliki rupa dan perawakan sangat mirip dengan Benimaru. Dia memiliki rambut merah dan juga taring yang menandakan dia berasal dari ras yang sama dengan Benimaru. Dari sinopsis kita bisa mengidentifikasi kalau dia adalah salah satu penyintas suku Ogre yang kemudian sama seperti Benimaru berakhir dinamai dan disebut dengan nama Hiro. Melihat perawakannya yang mendekati manusia daripada monster, maka kemungkinan sama seperti Benimaru, dia telah berevolusi, entah itu menjadi Kijin ataupun Oni. Nah, di sini ada peristiwa menarik. Benimaru menyebut Hiro dengan sebutan Anija, yang kalau diterjemahkan berarti kakak. Dan melalui sinopsisnya, kita bisa menyimpulkan kalau dia adalah sosok yang dihormati Benimaru. Hiro ini memiliki dua kemungkinan yang merupakan identitasnya sebagai ogre. Pertama, dia adalah benar-benar kakak dari Benimaru dan Shuna. Kedua, dia adalah kerabat dekat Benimaru dan Shuna. Bisa jadi dia adalah sepupunya melihat kemiripan mereka yang sangat tidak terelakkan. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan sihir elemen api sama seperti Benimaru dan melapiskannya ke dalam pedangnya. Hal ini membuktikan lebih jauh mengenai hubungan Hiro ini dengan Benimaru. Dari trailer, kita bisa melihat kalau Hiro ini ternyata sangat marah terhadap Benimaru. Dugaan wong anime, Hiro ini marah dikarenakan seperti yang kita tahu, para orc yang seharusnya dihukum justru malah Benimaru perlakukan seperti layaknya rekan seperjuangan. Sedangkan kita tahu kalau para orc lah yang menghabisi desa Ogre yang dihuni oleh Benimaru, Soe, Shuna, Hakuro, dan Shio. Pada adegan lainnya, kita bisa melihat mengenai perempuan berkekuatan misterius yang melakukan suatu sihir dan kepalanya bersinar dan terlihat agak kesakitan ketika melakukan sihir tersebut. Lalu setelahnya kita diperlihatkan sebuah tiara merah yang diperlihatkan disimpan di dalam kotak. Kemungkinan mahkota alias tiara tersebut memiliki hubungan dengan sakit kepalanya perempuan misterius tersebut ketika melakukan sihir. Wang anime menduga melihat tiara tersebut memiliki warna merah seperti darah, maka kemungkinannya tiara tersebut memiliki kutukan di dalamnya. Entah apapun kutukannya. Baiklah semuanya, itulah pembahasan dari trailer movie Tensura Goren no Kizunahen. Sejauh ini Wong Anime hanya bisa memprediksi apa yang terjadi dan hanya bisa menebak-nebak atau cuma berteori. Jadi ya mohon maaf kalau ada kesalahan. Namanya juga teori kan? Jadi ya pantas kalau salah juga. Dan dengan pembahasan trailer ini, Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.